Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, video ini membahas tentang pembelajaran Al-Quran hadis isi kandungan surat Al-Alaq oleh Ustadzah Romlah. Nah, sebelum dibahas, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Memahami isi kandungan surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq adalah surah yang ke-96, yaitu setelah surah At-Tin dan sebelum surah Al-Qadar, yang di dalamnya terdapat wahyu yang pertama kali turun, yaitu ayat 1-5. Ayat ini turun bertepatan dengan malam 17 Ramadan. Oleh karena itu, pada setiap tanggal 17 Ramadan, kita peringati sebagai Nuzulul Quran. Semua ayatnya turun di Makkah, maka disebut surah Makkiyah. Dinamakan Al-Alaq karena diambil dari ayat kedua. Al-Alaq artinya segumpal darah. Pada ayat 1-5 kita diperintahkan untuk membaca. Dalam hal ini kita dituntut untuk mempelajari ilmu pengetahuan, baik ilmu umum maupun ilmu agama. Apalagi saat ini perkembangan teknologi yang begitu pesat, maka kita sebagai seorang muslim harus mampu menguasai teknologi. Kita jangan merasa puas terhadap ilmu pengetahuan yang telah kita peroleh, karena ilmu pengetahuan itu sangat luas. Kita dituntut untuk mencari dan menguasainya. Di samping itu, dengan menguasai ilmu pengetahuan, iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin tebal, sehingga kita akan mengenal hakikat penciptaan manusia. Ayat selanjutnya berisi peringatan kepada Abu Jahal yang pernah melarang Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat. Bahkan Abu Jahal mengancam untuk menginjak leher dan membenamkan wajah Nabi Muhammad SAW ke tanah apabila dia mendapati Rasulullah SAW sholat. Namun kenyataannya setelah Abu Jahal melihat Nabi Muhammad SAW sedang sholat, ia mundur tidak bisa mendekati Rasulullah SAW. Apalagi sampai menginjak leher dan membenamkan wajahnya. Karena dia merasa ada parit dari api yang menakutkan dan menyala-nyala. Manusia seringkali melupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika merasa dirinya kaya dan berkecukupan, bahkan ia menjadi takabur dan menganggap orang lain rendah karena merasa orang lain tidak ada yang mampu menandinginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengazab orang-orang yang merintangi orang lain untuk berbuat baik dan beribadah di akhirat kelak. Hal ini seperti Abu Jahal yang diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena selalu merintangi Nabi Muhammad SAW yang hendak melaksanakan sholat. Pada ayat terakhir berisi larangan untuk mengikuti perilaku orang jahat dan berisi perintah untuk mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pembahasan di video kali ini. Adik-adik jangan lupa tetap semangat belajar di rumah dan jaga kesehatan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.